selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya bersuka cita? Semuanya semangat? Nah, saat ini kita akan beribadah. Nah, sebelumnya lo semua tanya, semuanya sudah makan, sudah minum, sudah ke kamar kecil, ke toilet? Nah, karena ketika kita beribadah, kita harus kita fokus beribadah, kita fokus memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang beribadah sambil makan, sambil minum. Oke? Nah, saat ini lo semua ajak adik-adik semua, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memberkati ibadah kita saat ini. Oke, siap adik-adik, kita mau berdoa bersama. Nanti ikuti apa yang lo katakan ya. Kita berdoa semuanya. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tidak ada yang lihat mamanya atau kakaknya, semuanya matanya ditutup. Oke, kita mau berdoa semuanya. Ikuti apa yang lo ucapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur pagi hari ini kami anak-anak Tuhan Yesus akan beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, tadi kan saya bilang kita akan apa? Memuji Tuhan. Nah saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagunya Memuji Tuhan Selalu. Semuanya tahu lagunya? Nah kalau tahu berarti sama-sama kita bernyanyi ya. Dan ada gerakannya. Nanti ikuti gerakan lose ya adik-adik. Semuanya ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri. Sudah berdiri semuanya? Sudah siap untuk bergerak, untuk memuji Tuhan? Sudah siap? Nah ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama. Lagunya Hai Siarkan di Gunung. Nah adik-adik, bulan ini kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita, anak-anak Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita siarkan kepada semua orang agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus juga diselamatkan. Kita bernyanyi bersama ya. Hai siarkan di gunung.
selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita sama-sama bisa memuji Tuhan, sudah bisa mendengarkan firman Tuhan sebentar ini. Rasa harap semua dalam keadaan baik. Dan hari ini adalah tanggal 6 Desember, adalah awal bulan di bulan Desember, adalah dinamakan dengan masa Advent pertama. Artinya, yaitu masa mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk kita semua, artinya kita mau menyambut Tuhan Yesus lahir di hati kita tetap semangat dan taat kepada kebenaran firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Nah, adik langsung juga mau tanya adik-adik, sudah selesai membaca perjanjian baru semua sampai di Wahyu? Sekarang kalian apakah kalian masih baca apa tidak? Ya, seharusnya kalian bisa mulai membaca perjanjian lama, mulai dari Kejadian, kembali dari awal ya. Karena di masa pandemi ini kita punya waktu yang banyak, jangan sia-siakan waktu kita gunakan untuk membaca firman Tuhan lebih banyak, sehingga kami lebih bisa memahami firman Tuhan lebih banyak yang kami tahu. Nah, kemudian kalian tahu enggak, di perjanjian lama ada beberapa tokoh Alkitab yang pada masa tua baru mereka diberikan anak. Ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu. Yang satu bapak yang sangat terkenal, yaitu Bapak Abraham ya. Dia pada masa tua baru dia mendapatkan anak. Dan kemudian ada seorang bapak yang bernama Manoah. Dia juga pada masa tua baru mendapatkan anak yang diberi nama Simson. Kemudian Pak Elkana dan Ibu Hana juga pada masa tua dia mendapatkan anak yang diberi nama Samuel. Anak-anak ini adalah anak-anak yang Tuhan pakai, diberikan tugas yang banyak dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Kita mengetahui Ishak adalah anak perjanjian, Simson menjadi hakim yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, dan Samuel adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, di perjanjian lama itu semua tokoh-tokoh yang ada. Tapi di perjanjian baru juga ada orang yang tua baru mendapatkan anak. Siapa dia? Nanti kita akan lihat, dengar sama-sama. Sebelumnya, kalian senang enggak kalau mendapatkan undian? Seandainya mungkin ada acara seperti acara ulang tahun, apa tiba-tiba kamu mendapat undian, dapat hadiah, senang sekali. Atau ikut lomba, kamu mendapatkan hadiah yang tidak kamu duga sebelumnya. Mungkin dapat tas sekolah atau dapat HP ya. Undian itu diberikan waktu orang-orang itu diundi. Di Bait Allah, bangsa Israel zaman dahulu, mereka juga ada satu ruang yang namakan ruang Maha Kudus. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu tidak sembarang orang bisa masuk. Para imam itu harus diundi baru bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena cuma satu orang yang bisa masuk. Dan undian itu dilakukan dan kemudian mereka harus siap untuk terima tugas itu. Nah, kita akan dengarkan siapa yang mendapatkan undian untuk masuk ke Bait Kudus itu, ruang Maha Kudus itu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan berkati kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga berkati Lausi yang akan menyampaikannya, agar firman Tuhan dapat kami pahami, dapat disampaikan dengan jelas, dapat dimengerti dan dilakukan oleh setiap anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak.
sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya,
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, kalian sudah melihat videonya? Kalian sudah lihat Bapak yang masuk ke dalam Ruang Kudus itu adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Imam Zakaria, istrinya bernama Elisabeth. Akhirnya Tuhan memberikan perjanjian kepada dia untuk akhirnya mendapatkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Tapi sebelumnya Imam Zakaria itu bisu. Kenapa bisu? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan dia anak pada usia yang sudah tua. Karena Elisabeth juga sudah tua. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Dan akhirnya anak itu dipakai Tuhan nanti secara luar biasa. Nah, adik-adik, jangan ragukan kuasa Tuhan. Karena apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah bisa melakukan apa saja yang manusia mengatakan tidak mungkin. Allah, Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan ragu, percaya kuasa Tuhan, dan bertaat kepada firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada setiap adik-adik. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Langsung bacakan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Ya. Ulang ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Ya. Firman Tuhan tidak akan kita lupakan, karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Sampai di sini, sampai jumpa.